Di Bali tak hanya ada leak, ada juga yang namanya Desti, semacam santet yang menumbalkan roh korbannya kepada Betari Durga. Selama ini kita hanya akrab dengan santet buatan dukun di Jawa. Bahkan sebelum Soeharto lengser, kita dikagetkan dengan pembunuhan ratusan dukun santet di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan hampir di seluruh Jawa. Santet teluh tenung atau apapun namanya, disebarkan oleh dukun dengan maksud melampiaskan sakit hati pelanggan yang memintanya. Santet Jawa dibuat dengan mendatangi kuburan saat malam Jumat Kliwon. Kemudian sang dukun dengan menggunakan telur akan mengirimkan kekuatan kepada para korbannya. Makanya kami menyebutkannya sebagai kekuatan teluh, karena bahan baku utamanya memang telur. Tutur Tasrif, dukun santet yang berpraktek di Semawang Sanur. Di Bali, menurut Tasrif yang telah 15 tahun berpraktek membantu korban santet, juga ada kekuatan serupa itu, tapi namanya bukan santet, melainkan Desti. Kekuatan Desti bahkan lebih dahsyat, karena bila santet bisa dipulihkan dalam waktu seminggu, Desti bisa bersemayam di tubuh korban seumur hidup. Seperti yang dialami Putu Ana, 18 tahun, yang sejak berusia setahun terserang Desti, bahkan yang terkena bukan dia sendiri, tapi juga seluruh keluarganya. Seperti dituturkan oleh Nyoman Suparta 50 tahun, ayah Putu Ana, saat anak saya berusia setahun, dia tiba-tiba panas. Ini setelah kakak lelakinya meninggal mendadak, juga karena serangan Desti itu. Suparta mengawali kisahnya. Anak lelakinya sempat sakit seminggu, dibawa ke dokter, kemudian sembuh, tapi saat kumat, tanpa jelas penyebabnya langsung mati mendadak. Mungkin karena Putu Ana memang dekat dengan sang kakak, dia juga kena pengaruh Desti. Yang pasti, sejak itu anak saya menunjukkan gejala kakinya lumpuh, bicaranya cadel, dan tak bisa mengingat apapun, tambah Suparta. Telah lebih dari 10 dukun yang didatanginya, lebih dari 100 tempat dikunjungi untuk memohon kesembuhan. Tapi sampai saat Putu Ana yang semestinya duduk di bangku SMA itu, sikapnya masih mirip seperti bocah umur 3 tahun. Menurut dokter yang memeriksanya, Ana ditengarai mengidap sakit kelainan gen, karena orang tuanya ada hubungan darah. Tapi menurut seluruh dukun yang saya datangi, anak saya dibilang terkena Desti. Arwahnya konon telah dipersembahkan pada Betari Durga untuk menambah kesaktian orang yang bermaksud jahat itu, papar dia. Tasrif menduga Putu Ana terkena Desti, yang pelakunya iri dan sangat benci pada keberhasilan keluarga petani sayur ini. Picu persoalannya adalah ketika Suparta memutuskan kawin lagi karena istri pertamanya tidak setia. Ketika itulah ada orang yang membantu si pemasang Desti untuk melampiaskan sakit hatinya. Yang pasti dia bukan istri pertama saya, karena setelah dibawa ke dukun sakti, dia diteropong luar dalam dan tak ada kekuatan Desti pada tubuhnya. Jadi ada kekuatan lain yang bukan dari istri saya yang memasang Desti itu, tegas Suparta. Yang pasti sejak usia 2 tahun, selain menunjukkan kelumpuhannya, Putu Ana juga menjadi lamban cara berpikirnya. Saat berusia 5 tahun, bahkan tubuhnya melonjak drastis, sehingga dia tak bisa berjalan, padahal makannya biasa saja, hanya 3 kali sehari. Menurut bidan puskesmas, itu karena jarang olahraga, tapi menurut dukun memang bawaan Desti yang menyerangnya, tambah Suparta lagi. Desti muncul karena permintaan sang pemohon di kuburan, tapi tidak menggunakan telur seperti di Jawa. Dukun yang mempraktekkan Desti cukup membawa sesajen lengkap, kemudian memohon agar penguasa kuburan melakukan ini dan itu, seperti permintaan klien sang dukun. Maka dalam hitungan hari, si korban akan menunjukkan gejala mati raga, lumpuh, cadel, lamban berpikirnya. Bahkan kadangkala, bila Destinya kuat, si korban bisa mati mendadak, ungkap Tasrif. Konon, sampai sekarang belum ada cara penyembuhannya. Ini karena dukun yang memasang Desti biasanya amat sukar dilacak. Karena kebiasaannya seperti yang saya alami, ada sekitar 8 orang yang saya curigai. Mana yang mesti kita mintai pertanggungjawabannya? Salah-salah,
Malahan dia balik menyeret saya dari sisi hukum karena dituduh memfitnah Papar Suparta. Maka upayanya dalam penyembuhan Putu Ana terbilang lamban, apalagi dari hasilnya sebagai petani sayur, dia tak bisa datang setiap saat ke dukun pemusnah Desti. Sehari-harinya, Ana hanya bisa tergolek lesu di ranjang yang khusus dibuatkan keluarganya. Untuk mandi atau ganti pakaian harus dibantu oleh kakaknya yang bernama Ayu. Tapi saat rumahnya kosong, dia kadangkala masih bisa bersijingkat perlahan, seperti melata masuk dapur atau ke kamar mandi. Pernah karena rumah kosong ditinggali penghuni, dia nekat pergi ke warung dan hampir diserempet sedan yang melintas, dan dia hanya ketawa-ketawa saat dimarahi. Dia memang tak sadar akan dirinya, Papar Ayu yang bekerja sebagai cleaning service di pasar swalayan. Sejak kejadian itu, Ana selalu dikurung dalam kamar. Selain menghindari bahaya dia keluyuran, juga menghindari agar dia tak terserang Desti untuk kedua kalinya. Sang pemasang Desti konon menginginkan agar dia mati karena arwahnya dipersembahkan untuk mencari kesaktian, tutur Suparta lagi. Dalam ilmu perdestian, persembahan arwah seperti itu memang diperlukan agar kenaikan tingkat sang pengikut Desti bisa berjalan dengan mulus. Yang dikorbankan umumnya adalah orang-orang yang dibenci atau yang membuat sang Desti iri, seperti halnya Putu Ana tadi. Setelah keadaan keluarganya morat-marit, kekayaannya ludes untuk berobat, rumahnya selama hampir 10 tahun ini terbengkalai, tak bisa dirombak dan direnovasi. Konon ada kalangan tertentu yang datang mengulurkan tangan untuk membantunya. Saya curiga jangan-jangan dialah yang menyakiti anak saya, karena sebelumnya dia tak pernah sebaik itu. Jadi bantuannya saya tolak. Takutnya setelah bantuannya itu diterima, arwah anak sayalah yang kemudian jadi korban ketamakan sang Desti, ujar Suparta penuh curiga. Mereka sekeluarga akhirnya pasrah. Perkembangan Putu Ana yang semakin hari semakin gemuk, sehingga sulit berjalan. Walau untuk turun ke halaman dianggapnya sebagai semacam kutukan. Terakhir usahanya adalah dengan mendatangi beberapa tempat di Bali, Jawa, dan Lombok untuk mengurangi penderitaan Putu Ana. Belum ketahuan juga hasilnya, karena semua dukun di ketiga tempat itu, baik Bali, Jawa maupun Lombok, sepertinya angkat tangan. Mereka mengakui Desti yang menyerang anak saya sudah menyusup sampai ke sumsum, susah diobati, ujarnya sedih. Santet seperti yang menerpa Putu Ana, termasuk yang kelas super. Ini menurut penuturan Jero Tapakan Suci, 60 tahun, dukun di desa Sibang, Bali. Dia baru pertama kali ini bertemu korban yang lumpuh, lambat berpikir, dan berbicaranya cadel. Biasanya hanya berakibat si korban linglung. Dengan pijatannya di batang leher, biasanya sembuh dalam sebulan, tambahnya. Dalam upaya mengobati Putu Ana, ia melakukannya dengan membuatkan tebusan di kuburan kampung Putu Ana, namun juga tak membuahkan hasil. Juga memberikannya jampi-jampi berupa air suci yang diperoleh di Lumajang Tengger sampai ke Tirta Nadi di Lombok, masih belum menunjuk hasil. Hanya kerakusannya dalam hal makan yang bisa saya atasi. Dulu makannya bisa 5 kali sehari, sekarang sudah seperti orang normal, 3 kali sehari. Tutur Jero Tapakan Suci lagi. Langkah paling akhir yang bakal dia lakukan adalah menjauhkannya dari lingkungan yang selama ini dicurigai mengirim Desti itu. Mungkin dia harus disembunyikan selama setahun di tempat yang tidak diketahui oleh orang, yang menyakitinya, sehingga kekuatan buruk Desti tak bisa menjangkaunya. Tapi itu pun belum bisa dipastikan apakah bisa membuat Putu Ana bakal bisa normal kembali, ujarnya. Yang pasti, dikala teman seumurannya sudah bersekolah di SMA dan saling kirim surat cinta monyet, Putu Ana masih tergeletak dan sering berjalan tertatih-tatih, walau hanya untuk urusan segelas air. Kalimat yang diketahuinya pun seputar piring, ikan, telur, dan sumur. Namanya sendiri kadang dia lupakan. Begitulah hebatnya Desti yang menyerang dia, membuat dia jadi idiot, berkembang lamban,
dan penderitaannya sungguh-sungguh mengenaskan. Ujar Jerut Tapakan Suci penuh antusiasme. Benarkah Putu Ana menjadi korban Desti? Santet khas Bali. Mungkin perlu penyelidikan lebih lanjut.